Eskalasi di Timur Tengah masih terus terjadi setelah menyerang Gaza, Palestina selama setahun. Kali ini Israel memperluas serangannya ke wilayah Libanon untuk menumpas milisi Hizbullah. Untuk membalas aksi Israel pada 1 Oktober kemarin, Iran meluncurkan ratusan rudal balistik ke wilayah Tel Aviv. Iran menargetkan Israel sebagai respons atas tewasnya pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrullah, dan lainnya. Israel pun siap untuk mempertahankan diri dan membalas serangan Iran yang akan dilakukan pada waktu yang tepat. Lantas, seperti apa kronologi Iran akhirnya meluncurkan ratusan rudal ke Israel? Langsung saja kita bahas dalam spesifikasi rudal Iran yang jebol Iron Dome Israel. Kita lihat slide yang pertama. Ya, Iran meluncurkan ratusan rudal balistik hingga hipersonik ke Israel pada Selasa kemarin untuk membalas kematian bos Hizbullah dan Hamas. Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim 90% rudal mengenai sasaran di Israel, seperti pangkalan udara hingga situs strategis lainnya. Meski militer Israel mengklaim sebagian besar rudal Iran berhasil dicegat, fakta di lapangan sejumlah bangunan yang hancur hingga kebakaran. Hal ini memicu pertanyaan apakah sistem pertahanan anti rudal Tel Aviv, terutama Iron Dome, berfungsi saat hujanan rudal Iran masuk wilayah negara Zionis tersebut. Iron Dome Israel merupakan sistem pertahanan andalan Israel selama ini yang dikenal paling ampuh menangkal serangan roket atau rudal. Namun sistem anti rudal yang didapat Israel dari Amerika Serikat ini disebut keteteran, menghalau rudal-rudal Iran hingga beberapa peluru kendali lepas dari pencegatan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana rudal Iran bisa menembus pertahanan Iron Dome? Walaupun efektivitas dan ketetapan mencapai 90%, analis senior di Australia Strategic Policy Institute, Malcolm Davis, ini mengatakan Iron Dome juga bisa kewalahan menghadapi serbuan rudal dan drone, apalagi dalam satu waktu bersamaan. Davis mengatakan jumlah rudal pencegat Iron Dome ini terbatas sehingga jika diserbu secara bersamaan, ada potensi sistem ini keteteran atau jebol. Kita baca sama-sama, ini menurut Malcolm Davis, Australian Strategic Policy Institute. Jadi salah satu cara untuk mengalahkannya adalah dengan membuatnya kewalahan, dan itu adalah kelemahan dari sistem pertahanan udara manapun. Ya, para pengamat menduga rudal balistik jarak menengah yang diluncurkan Iran merupakan Shahab 3. Rudal ini disebut mampu membawa 760 hingga 1.200 kg hulu ledak. Iran juga menggunakan rudal hipersonik Fatah 1 yang bisa melaju dengan kecepatan 5 kali kecepatan suara atau sekitar 16.000 km per jam. Ya, karena tingkat kecepatan yang begitu tinggi, rudal jenis hipersonik sulit sekali dicegah atau ditembak jatuh. Rudal yang ditembaki Iran ini juga ternyata melintasi berbagai wilayah. Kita cek di slide berikutnya. Ya, pada Selasa kemarin, sirene berbunyi di kota-kota besar saat rudal Iran berjatuhan. Israel mengklaim hanya sedikit serangan yang terjadi di wilayah tengah dan selatan. Sementara 2 orang terluka akibat pecahan peluru yang jatuh di ibu kota Tel Aviv. Iran meluncurkan serangan rudal dari berbagai lokasi di seluruh negeri termasuk Tabriz, Kashan, dan pinggiran Teheran. Kesuksesan rudal hipersonik Fatah milik Iran ini menjadi sorotan karena mampu menembus sistem pertahanan canggih Israel. Keakuratan serangan Iran ke Israel juga menjadi pertanyaan. Seberapa jauh jarak Iran ke Israel hingga rudal itu bisa menembus Iron Dome? Ya, kalau kita lihat ada jarak terpendek antara ibu kota Teheran dengan Tel Aviv melalui jalur udara. Ini adalah kita lihat 985 mil. Ini lewat jalur udara ya. Dan kalau misalkan kita lihat setara 1.585 km. Sementara itu rute terpendek antara Teheran dan Tel Aviv adalah 1.913 km. Ini melewati jalur darat. Ya, rudal Fatah Iran ini diklaim memiliki kecepatan 10.000 mil atau setara 16.000 km per jam. Dengan klaim kecepatan rudal seperti ini, artinya hanya butuh sekitar 11 menit saja bagi rudal Iran untuk jatuh di Israel. Rudal Fatah Iran dilengkapi sistem canggih dengan hulu ledak yang sangat kuat. Rudal ini juga mempunyai sistem deteksi dini dan kemampuan manuver yang begitu cepat. Rudal hipersonik Fatah merupakan salah satu jenis rudal terbaru yang dimiliki Iran saat ini. Iran mengklaim bahwa mereka baru pertama kali menggunakan rudal tersebut saat menyerang Israel pada Selasa kemarin. Iran mengatakan bahwa mereka baru mendapatkan rudal hipersonik Fatah 1 pada Juni 2023. Sementara mereka baru mendapatkan Fatah 2 ini 5 bulan setelahnya yakni pada November 2023. Nah, sejauh ini Iran punya rudal jenis apa aja ya, dan seperti apa spesifikasinya, kita lihat slide berikutnya.
Ya, Iran menyatakan bahwa rudal balistiknya merupakan alat pencegah dan kekuatan balasan yang penting terhadap Amerika Serikat, Israel, dan juga target regional lainnya. Mereka membantah sedang mencari senjata nuklir. Menurut laporan oleh Benham Ben Taleblu dari Foundation for Defense of Democracies di Amerika Serikat pada 2023, Iran terus mengembangkan depot rudal bawah tanah lengkap dengan sistem transportasi dan peluncuran serta pusat produksi dan penyimpanan rudal. Pada Juni 2020, Iran meluncurkan rudal balistik pertamanya dari bawah tanah. Laporan tersebut menyebutkan bahwa bertahun-tahun melakukan rekayasa balik dan memproduksi berbagai kelas rudal telah mengajarkan Iran untuk memperpanjang rangka rudal dan membuatnya dengan material komposit yang lebih ringan untuk meningkatkan jangkauan. Pada Juni 2023, Iran memperkenalkan apa yang digambarkan sebagai rudal balistik hipersonik buatan dalam negerinya untuk pertama kalinya. Nah, rudal hipersonik dapat terbang setidaknya 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara dan pada lintasan yang kompleks ini membuat sulit untuk dicegat. Iran juga memiliki rudal jelajah seperti KH-55, senjata berkemampuan nuklir yang diluncurkan dari udara dengan jangkauan hingga 3.000 km serta rudal anti kapal canggih Khalid Fars yang memiliki jangkauan sekitar 300 km dan mampu membawa hulu ledak seberat 1.000 kg. Asosiasi Pengendalian Senjata menyatakan bahwa program rudal Iran sebagai besar ini didasarkan pada desain dari Korea Utara dan Rusia serta telah mendapatkan bantuan dari Tiongkok. Jadi pada Mei 2023, tepatnya pada 25 Mei, ini Menteri Pertahanan Iran Jenderal Muhammad Reza Karei Ashtiani ini memperkenalkan generasi keempat dari rudal balistik bahan bakar cair Khorramshahr yang dikenal sebagai Khaybar. Jadi Khorramshahr adalah rudal balistik bahan bakar cair paling maju yang dimiliki Iran dan kemungkinan yang pertama menggunakan bahan bakar cair yang dapat disimpan. Rudal ini diyakini memiliki banyak kesamaan secara teknis dengan Hwasong-10, ini dari Korea Utara yang didasarkan pada rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam Rusia R-27 yang sudah tidak aktif. Lebih jelasnya lagi berikut adalah sejumlah daftar rudal balistik dari Iran. Kita lihat ada Qiyam-1 ya, yang ini tipe ASRBM, jangkauannya 500 hingga 1.000 km. Lalu kita ke Fateh 110 sama tipenya SRBM, jangkauannya 200 hingga 300 km. Fateh 313 ini jangkauannya 500 km. Tondar 69 CSS 8 dengan jangkauan 500 hingga 1.000 km. Lalu ada Shahab 1, Shahab 2. Kita lihat sampai Shahab 3, lalu Zolfagar, ini tipe jangkauannya 700 km. Sejil 2 ini 1.500 hingga 2.500 km. Ada juga Gadar modified dari Shahab 3 yang terbaru, jangkauannya 2.000 km, lalu Khorramshahr 2.000 km, dan sama juga Emad 1 atau Emad 1 ini 2.000 km. Ya pemirsa, itu tadi ya gambaran terkait serangan terbaru dari Iran ke Israel menggunakan rudal hipersonik Fatah miliknya. Tentu kita berharap ya konflik antara Iran, Israel dan juga konflik Israel dengan Timur Tengah ini tentunya dengan negara-negara lainnya dapat segera mereda atau bahkan berhenti agar tidak banyak menelan korban jiwa ke depannya.